Perkenalkan, nama saya Alfonsina Leti, BK 1808001. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang kepemimpinan otokratis. Kepemimpinan otokratis adalah gaya kepemimpinan di mana seorang pemimpin memiliki kendali penuh untuk menentukan kebijakan dan prosedur dalam memutuskan tujuan apa yang ingin dicapai. Kesimpulannya di sini adalah gaya kepemimpinan otokratis ini bisa dikatakan kepemimpinan terpusat pada diri pemimpin. Gaya ini ditandai dengan banyaknya petunjuk yang datangnya dari pemimpin dan sama sekali tidak ada peran untuk bawahan dalam perencanaan dan pengambilan keputusan. Pemimpin bertindak sebagai diktator terhadap anggota kelompok. Ada beberapa ciri-ciri kepemimpinan otokratis. Yang pertama, kebijakan atau keputusan selalu dibuat oleh pemimpin. Yang kedua, menganggap organisasi yang dipimpinnya sebagai milik pribadi. Yang ketiga, komunikasi berlangsung satu arah. Yang keempat, tidak mau menerima pendapat, saran, dan kritik dari anggotanya. Yang kelima, pemimpin kurang memperhatikan kebutuhan bawahan. Yang keenam, tugas-tugas bawahan diberikan secara instruktif. Keuntungan kepemimpinan otokratis. Yang pertama, pemimpin membawa misi dan arah organisasi. Mereka mengambil inisiatif dan membangun visi dan arahan yang jelas tentang kesuksesan di masa depan. Maka kemudian mengembangkan seperangkat cara untuk mencapainya dan menyuruh bawahannya untuk melakukan. Yang kedua, pengambilan keputusan lebih cepat. Itu menjadi penting karena bisnis dan pesaing semakin dinamis. Pemimpin meluangkan lebih sedikit waktu untuk mencoba mempengaruhi orang lain, sehingga mereka menggunakan lebih banyak waktu untuk memikirkan dan membuat keputusan penting. Yang ketiga, bawahan dapat fokus untuk bekerja dengan baik sesuai arahan, karena pemimpin menentukan tugas dan standar kerja, bawahan hanya tinggal menjalankan saja. Yang keempat, komunikasi lebih langsung. Pemimpin otokratis memberi semua informasi yang diperlukan kepada bawahan untuk melakukan tugas. Itu lebih memperlancar jalur komunikasi. Yang kelima, produktivitas meningkat. Konsep spesialisasi seringkali membutuhkan pemimpin yang otokratis. Mereka memetakan dan memilah proses kerja menjadi beberapa bagian dan menetapkan tugas, target, dan tenggat waktu untuk masing-masing bawahan. Kita masuk ke kerugian kepemimpinan otokratis. Yang pertama, pemimpin bertindak sebagai diktator. Mereka menggunakan cara otoriter untuk membujuk dan mengancam bawahan untuk melakukan tugas. Yang kedua, pemimpin otokratis melumpuhkan serta menghambat pemberdayaan. Mereka seringkali mengabaikan kebutuhan bawahannya. Situasi ini menciptakan tekanan yang besar dan meningkatkan stres di antara bawahan. 3. Pemimpin otokratis membuat keputusan tanpa berkonsultasi dengan anggota kelompoknya. Yang keempat, pemimpin otokratis juga mengakibatkan kurangnya solusi kreatif untuk masalah yang dihadapi. Yang kelima, stres dan tekanan tinggi berdampak negatif pada moral dan karyawan. Ini dapat menyebabkan suatu masalah tidak berjalan dengan lancar atau tetap begitu-begitu saja. Lanjut ke 6, organisasi jadi sangat tergantung pada pemimpin. Jika pemimpin tidak memiliki kompetensi untuk menunjukkan kesuksesan, organisasi akan hancur. Itu yang dikatakan di atas tadi, yang kelima. Organisasinya akan hancur atau organisasinya tidak akan maju dan akan mati dan tetap begitu-begitu saja. Seperti gaya pemimpin lainnya, gaya pemimpin otokratis juga memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. Meskipun dianggap suka memerintah dan diktator, gaya ini dapat memiliki manfaat dan efektif tergantung pada situasi, jenis tugas yang dilaksanakan, kelompok, dan karakteristik anggota tim. Pasti sering timbul pertanyaan, kapan pemimpin otokratis digunakan? Di sini saya akan jelaskan kapan kepemimpinan otokratis digunakan.
Lanjut, yang pertama, ketika situasi membutuhkan pemimpin yang berani dan bersedia membuat keputusan yang sulit dan tidak populer. Situasi semacam ini membutuhkan hanya keputusan otonom. Yang kedua, pemimpin yang otokratis efektif ketika ada banyak tekanan yang terlibat dalam suatu yang sangat menegangkan seperti selama. Mungkin sampai di sini saja penjelasan saya tentang kepemimpinan otokratis. Semoga bermanfaat. Terima kasih.